Perkenalkan, nama saya Mei Anjeli Brusara. Di sini saya akan membahas tentang nematoda puru akar malignans spp pada tanaman bit atau Beta vulgaris. Yang pertama itu pendahuluan. Tanaman bit atau Beta vulgaris merupakan tanaman dataran tinggi beriklim sedang yang termasuk dalam golongan sayuran berumur pendek. Umbi bit memiliki banyak manfaat dan berperan penting bagi perekonomian Indonesia. Selain digunakan sebagai bahan pewarna alami, bit juga mengandung antioksida, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Permintaan terhadap bit terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi di negara berkembang. Namun hingga kini belum tersedia data resmi mengenai produksi umbi bit di Indonesia. Produktivitas bit yang masih rendah disebabkan oleh penggunaan bibit kurang bermutu, teknik budidaya yang belum optimal, penanganan pasca panen yang tidak maksimal, serta serangan hama dan penyakit. Selain itu, perubahan iklim juga turut mempengaruhi pertumbuhan tanaman bit. Selanjutnya itu klasifikasi Meloidgine spp. Adapun klasifikasi nematoda Meloidgine spp adalah sebagai berikut. Kingdom Animalia, Phylum Nematohelminths, kelas nematoda, subkelas Cermentia, ordo Tillandsia, famili Heteroderidae, subfamili Heteroderidaenae, genus Meloidgine spp. Selanjutnya itu morfologi pada nematoda Meloidgine spp. Nematoda betina berwarna transparan berbentuk seperti botol bersifat endoparasit menetap, berukuran lebih dari 0,5 mm dengan lebar 0,3 sampai 0,4 mm. Stilet lemah, panjang 12 sampai 15 nanomikro, melengkung ke arah dorsal dengan pangkal kenop jelas. Betina dewasa berleher pendek tanpa ekor dan memiliki pola perineal di sekitar pulpa serta anus yang digunakan untuk identifikasi jenis. Nematoda jantan dewasa berbentuk memanjang, bergerak lambat di dalam tanah, panjangnya bervariasi maksimum 2 mm, kepalanya tidak berlekuk, panjang stiletnya hampir 2 kali panjang stilet betina, bagian posterior berputar 180 derajat, memiliki 1 sampai 2 testis. Selanjutnya itu cara infeksi. Adapun cara infeksi nematoda puru akar yaitu nematoda jumpenil 2 bergerak di antara sel-sel menuju silinder, pusat atau daerah pertumbuhan akar samping. Kemudian menginjeksi enzim proteolitik yang disekresikan oleh kelenjar esofagus. Enzim ini menyebabkan perubahan fisiologis pada sel inang, seperti kerusakan jaringan akar yang menghambat proses translokasi nutrisi dari tanah ke seluruh bagian tanaman. Kerusakan tersebut memicu terbentuknya sel raksasa atau giant cell yang berperan sebagai sel asuh bagi nematoda. Proses pembesaran sel ini disebut hipertrofi, sedangkan pembelahan sel secara berlebihan disebut hiperplasia. Sel raksasa menyerap nutrisi dari sel di sekitarnya, sehingga mengganggu keseimbangan jaringan akar. Akumulasi dari proses hipertrofi dan hiperplasia inilah yang akhirnya menyebabkan terbentuknya puru pada akar tanaman. Selanjutnya itu gejala Meloidgine spp. Gejala yang disebabkan oleh Meloidgine spp adalah tanaman yang terserang nematoda puru akar akan menunjukkan gejala berupa benjolan atau bintil pada bagian akar dan umbi. Pertumbuhan tanaman menjadi terhambat dan kerdil karena benjolan tersebut mengganggu penyerapan unsur hara dari tanah. Benjolan yang muncul di umbi bisa menyebabkan bentuk umbi menjadi tidak normal hingga kualitasnya menurun dan dapat menimbulkan kerugian. Ukuran benjolan ini berbeda-beda tergantung pada jenis tanaman, jenis nematoda, dan banyaknya nematoda yang di dalamnya. Puru akar terbentuk karena adanya pembesaran ukuran sel, hipertrofi, dan peningkatan jumlah sel secara cepat, hiperplasia. Selain itu, sering muncul banyak akar cabang halus pada bagian akar yang disebut rambut akar atau hairy root, yang biasanya disebabkan oleh Meloidgine hapla. Selanjutnya itu siklus hidup. Nematoda puru akar atau Meloidgine spp adalah nematoda endoparasit menetap yang hidup di dalam jaringan akar dan berkembang biak secara partogenesis. Betina dewasa dapat menghasilkan hingga 1.000 telur yang diletakkan dalam masa gelatin di luar jaringan tanaman untuk melindungi telur dari kekeringan. Siklus hidupnya berlangsung sekitar 25 hari dan terdiri dari fase telur, jumpenil 1 sampai 4 dan dewasa. Fase paling efektif adalah jumpenil 2 yang menetas dari telur dan masuk ke jaringan akar melalui epidermis. Nematoda ini bergerak ke jaringan meristem dan mengeluarkan enzim proteolitik
dari kelenjar esofagus yang merusak sel akar. Akibatnya sel membesar, hipertrofi, dan pembelahan berlebihan, hiperplasia, membentuk sel raksasa atau giant cell yang menjadi sumber makanan bagi nematoda. Proses inilah yang menyebabkan terbentuknya puru pada akar tanaman bit. Yang selanjutnya itu pengendalian. Pengendalian gini SPP pada tanaman bit beta vulgaris dilakukan secara terpadu untuk menekan populasi nematoda dan mencegah kerusakan akar yang parah. Langkah pertama adalah menjaga sanitasi lahan dan menerapkan rotasi tanaman dengan jenis non-inang. Karena melogin SPP mampu bertahan lama di tanah dan menyerang berbagai tanaman inang. Perbaikan struktur tanah melalui pemberian bahan organik seperti kompos dan biofertilizer terbukti menurunkan jumlah jumpenil nematoda atau jumpenil 2, masa telur dan jumlah puru pada akar serta meningkatkan pertumbuhan tanaman bit. Selain itu, penggunaan agen hayati seperti Bacillus megatherium efektif menekan populasi Melegine SPP hingga 48-95% dan memperbaiki kesehatan akar. Bila tingkat serangan sangat tinggi, penggunaan nematisida atau perlakuan kimia dapat dilakukan secara bijak dengan tetap mempertahankan aspek keberlanjutan dan dampak terhadap lingkungan. Dengan demikian, kombinasi metode kultur teknis, biologis, dan kimiawi menjadi strategis pengendalian yang efektif dan ramah lingkungan untuk menekan serangan melegine SPP pada tanaman bit. Dan yang terakhir itu kesimpulan. Tanaman bit atau beta vulgaris memiliki nilai ekonomi dan manfaat kesehatan yang tinggi. Namun produktivitasnya masih rendah akibat serangan nematoda puru akar atau melegine SPP. Nematoda ini merupakan parasit yang menyebabkan terbentuknya puru melalui proses hipertrofi dan hiperplasia, sehingga menghambat penyerapan unsur hara dan mengganggu pertumbuhan tanaman. Siklus hidupnya yang cepat dan kemampuan bertahan di tanah membuat pengendaliannya cukup sulit. Oleh karena itu, pengelolaan yang tepat perlu dilakukan secara terpadu, meliputi sanitasi lahan, rotasi tanaman, non-inang, penggunaan bahan organik dan biofertilizer, serta penerapan agen hayati seperti Bacillus megatherium. Jika serangan berat terjadi, penggunaan nematisida dilakukan secara bijak dengan penerapan strategi pengendalian terpadu yang berkelanjutan. Populasi Melegine SPP dapat ditekan sehingga kesehatan akar dan produktivitas tanaman bit dapat dipertahankan. Sekian materi dari saya. Jika ada lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih.